Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, kelas D Manajemen 2018, NIM 1802361201148. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Erwina SEMSI selaku pembimbing mata kuliah metode penelitian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi proposal saya, yaitu analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT Star Mitra Sulawesi Tbk, Kabupaten Luwu Timur. Mungkin langsung saja materi pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi yang memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha memenuhi tujuan dalam perusahaan. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perusahaan PT Star Mitra Sulawesi Tbk tidak hanya terkait di bidang keuangan, tetapi juga di bidang perdagangan dan jasa umum, pengoperasian batu dan pasir, pengolahan dan perdagangan batu dan pasir secara langsung. Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan analisis rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Analisis kinerja keuangan perusahaan yang sering digunakan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Setiap transaksi yang diukur dengan nilai uang dicatat dan diolah sedemikian rupa. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari latar belakang masalah yang telah saya kemukakan tadi, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan perusahaan pada Star Mitra Sulawesi dilihat dari likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitasnya. Sedangkan tujuan penelitiannya itu Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan pada PT Star Mitra Sulawesi dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kita lihat kerangka pikirnya. Yang pertama itu laporan keuangan. Dari laporan keuangan kita akan melihat yaitu laporan neraca dan laporan laba atau ruginya. Terus dari laporan tersebut kita akan melihat analisis rasio keuangannya, yaitu yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas, sehingga kita dapat melihat kinerja keuangannya. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian dan metode pengumpulan data. Waktu penelitian, waktu yang digunakan peneliti ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dan dalam bentuk skripsi dan proses pembimbingan berlangsung. Yang kedua itu tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan perusahaan pada PT Star Mitra Sulawesi, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksud untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Ada 3 metode dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai pertama, studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, masalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan. Yang kedua itu mengakses web dan situs-situs terkait. Metode ini digunakan untuk mencari informasi terkait dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari neraca keuangan dan laba rugi.
Yang ketiga, dokumentasi. Pengumpulan dokumen-dokumen mengenai laporan keuangan yang dimiliki PT Star Mitra Sulawesi untuk tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan tentang kinerja keuangan. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil observasi yang dilakukan pada perusahaan. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumentasi dan laporan tertulis yang meliputi data perkembangan neraca dan laba rugi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan pada PT Star Mitra Sulawesi dari tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pada PT Star Mitra Sulawesi, khususnya laporan neraca dan laporan laba rugi dari tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama itu rasio likuiditas. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, current ratio. Current ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Rumus current ratio adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua itu quick ratio, kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rumusnya itu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya yang kedua itu rasio solvabilitas. Yang pertama total debt to assets ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi total debit, semakin besar juga modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Rumusnya yaitu total debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang ketiga, rasio profitabilitas dibagi menjadi dua, yaitu pertama rasio pada penjualan atau net profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur laba yang dicapai dibandingkan dengan penjualan. Rumusnya itu net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua itu rasio pengembalian aktiva, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang digunakan perusahaan. Rumusnya return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Yang terakhir itu rasio aktivitas dibagi menjadi dua juga. Yang pertama total aset turnover atau perputaran aktiva. Perputaran aktiva adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva perusahaan dalam satu kurun waktu tertentu, bisa 1 bulan atau 3 bulan. Rumusnya yaitu total aset turn sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini untuk membandingkan antara penjualan dengan aktiva tetap suatu perusahaan. Rumusnya yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap dikali 100%. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama itu,
Jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut. Yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat judul tersebut itu untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Variabelnya itu ada 2. Variabel X itu analisis rasio keuangan, sedangkan variabel Y-nya itu menilai kinerja keuangan. Sedangkan indikatornya itu analisis rasio keuangan. Yang pertama itu analisis rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Dari beberapa teknik atau metode pengumpulan data Anda, metode mana sebagai metode pengumpulan data utama? Di sini saya menggunakan 3 metode, tetapi yang utama menurut saya itu metode dokumentasi. Kenapa? Karena di sini kita mengumpulkan semua dokumen-dokumen laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Berapa jumlah populasi Anda sampai berapa? Jumlah populasinya. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan, sedangkan sampelnya itu laporan keuangan, tetapi terkhusus pada laporan neraca dan laba rugi. Untuk menjawab hipotesis analisis apa yang Anda gunakan? Di sini saya menggunakan analisis laporan keuangan, yaitu analisis likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.